Dia sudah 14 tahun. Tidak pernah mengenakan gaun yang indah. Pakaiannya penuh dengan minyak, jahitan pada sepatu terlihat jelas. Dia juga ada perban di tangannya. Gadis-gadis muda memberikan pandangan yang aneh. Dia membersihkan pakaiannya, dan hanya bisa menyembunyikan dengan tas. Bahkan paman yang mengut sampah, Bibi, juga memanggilnya Bibi. Tapi siapa yang tahu, wanita ini dulunya adalah seorang gadis yang dicintai semua orang. Kehidupan ibu rumah tangga sangat teratur. Bangun jam 6 pagi, tidak sempat makan sarapan, karena dia harus membujuk anak terlebih dahulu. Ingin pergi ke toilet dengan tenang, tapi tak terlepas dari tangisan anak. Dia juga ditolak oleh suaminya. Setelah jam 10, saat dia ingin melahap suapan pertama, anaknya menangis lagi. Sebelum tidur harus membujuk anak juga. Terakhir, dia juga harus mengemas rumahnya. Tapi hari ini adalah ulang tahun pernikahannya dengan suaminya. Suaminya malah kurang pengertian. Malamnya, anaknya sakit dan muntah. Suaminya belum pulang rumah juga. Wanita itu menggendong anaknya, khawatir hingga menangis. Namun telepon suaminya tetap tidak aktif. Di satu sisi adalah seorang wanita tak berdaya. Di satu sisi adalah suami yang menemani klien. Perbandingan antara sindiran dan tak berdaya. Tapi siapa yang salah? Suami mencari nafkah untuk keluarganya. Bahkan dipukuli dia tetap harus bertahan. Wanita itu demi anaknya, meninggalkan pekerjaan dan dirinya. Dia menatap dirinya sendiri di cermin, dan memikirkan kehidupan yang menyedihkan. Saat itu, dia menerima foto di handphonenya, dan pesan sebuah teks. "Aku tidak akan kembali malam ini." Tanpa habis mikir, akhirnya kesabaran wanita itu habis. "Teganya kau melakukan ini padaku? Bagaimana kau bisa melakukan itu? Karena berpacaran denganmu. Kau tahu betapa sedihnya hidupku?" Akhirnya, wanita itu memutuskan untuk bercerai. Suami melihat ke mobilnya, bunga yang sudah disiapkan untuk wanita itu, dan luka di wajah. Hanya bisa mengatakan ya. Setelah perceraian, mereka membuang cincinnya. Bersiaplah untuk kehidupan baru. Tapi siapa yang tahu, saat mereka bangun tidur, mereka kembali masa lalu. Wanita memakai pakaian yang indah, memakai sepatu hak tinggi, bersiap pergi jalan-jalan. Anda pasti tidak membayangkan, ini adalah seorang wanita yang baru saja bercerai. Namanya adalah Jin Jo. Saat dia bangun, dia kembali ke masa lalu usia 20-an. Kali ini, dia memutuskan untuk mengubah nasib hidupnya. Langkah pertama, terlebih dahulu pergi Bungge. Tapi siapa tahu, dia tidak pergi Bungge, tapi pertama kali bertemu cowok ganteng. Pria itu sangatlah mantap. Pada masa depan, dia adalah penguasa orang kaya. Sekarang, dia adalah pria yang disukai oleh semua gadis di sekolah. Bahkan ini bukan pertama kalinya mereka bertemu. Baru-baru ini, pria itu demi melawan ayahnya yang kaya, sembarang mencari gadis untuk mengungkapkan cinta. Ternyata ditolak. Gadis itu adalah Jin Jo. Tapi tabrakan ini membuat hati pria itu melompat-lompat. Beberapa hari ke depan, saat pria itu turun tangga, dia terpikir Jin Jo. Saat berenang, juga terpikir Jin Jo. Tidak bisa jika terus-menerus begini. Jadi, pria itu menemui Jin Jo, dan mengungkapkan rasa cintanya. "Kau tidak berpikir saya menyukaimu kan?" Hasilnya, malamnya dia langsung ditampar. Saat di perpustakaan, pria itu datang bagaikan pahlawan menyelamati putri. Dan itu 2 kali. Kali ini, hati Jin Jo mulai bergerak. Pria itu mengambil kesempatan ini, mengajak Jin Jo pergi menonton. Akhirnya dia mengungkapkan rasa cinta. "Apakah kau memiliki sesuatu kau disukai?" "Kamu." "Saya menyukaimu." Lihatlah suaminya lagi. Untuk mengubah nasibnya, dia menemukan cinta pertama yang indah dan lembut. Tiap hari mengirim minuman ayam goreng dan kehangatan. Membawa cinta pertamanya pergi makan BBQ, nonton film. Kemajuan lebih cepat daripada Jin Jo. Semua hal tampaknya mengikuti imajinasi awal mereka.
Semua berjalan dengan baik, tapi laki-laki itu, sesuatu yang tidak didapatkan selalu yang terindah. Melihat mantan istrinya dikejar pria lain, suaminya merasa gelisah lagi. Pria ini setiap hari, tanpa sepengetahuan pacarnya, terus-menerus berkencan dan berkencan. Kali ini, dia menyukai Jinjo. Akankah aku bersamanya? Hanya main-main. Jinjo masih mengira kecantikan dirinya. Tapi mantan suaminya mengetahui semuanya. Pria itu benar-benar manusia sampah. Sebelum kembali ke masa lalu, mantan suaminya bekerja untuk pria itu. Tiap hari membantunya menyelesaikan segala macam kekasihnya, agar dia tidak ditemukan oleh istrinya yang kaya. Kadang-kadang kena pukul juga, tapi demi kehidupan, mantan suaminya hanya bisa menahan diri. Tapi kali ini, sasaran pria itu adalah Jinjo. Mana mungkin dia bisa menahan diri. Dia mengatakan rahasia pria itu ke Jinjo. Keduanya bekerja sama untuk mempermainkan pria itu. Saat mengetahui pria akan pergi ke pesta sekolah kedokteran, mantan suami pertama kali sengaja di depan pria mengungkapkan identitas asli Jinjo. Sudah kau dengar, cucu dari Samsung Group bersekolah di sekolah kita. Siapa kau kenal? Itu dia Jinjo yang departemen sejarah. Memang benar saja, pria itu segera terpancing dan ingin membawa Jinjo ke pesta. Semua orang tahu bahwa ada aturan di sekolah kedokteran. Pasangan wanita yang dibawa ke pesta akan dianggap sebagai pacar. Mantan suaminya kemudian mencari pacar asli pria itu dan memberitahunya bahwa pria itu akan mengungkapkan identitas mereka di pesta. Dia pun membawanya ke pesta. Namun saat itu, pria itu membawa Jinjo ke ruangan tangga. Ternyata dia sudah tahu rahasia mereka. Identitas Jinjo, tepat ketika ia akan memukulnya, seorang wanita menghentikannya. Bukan sekelompok wanita. Rupanya, mantan suami Jinjo merencanakan jalan lain. Dia membawa mantan kekasih yang ditipu pria itu, dan mereka memberikan sebuah kejutan. Sebuah tendangan tepat sasaran. Sangat mantap rasanya. Setelah melalui hal ini, Jinjo akhirnya mengetahui. Sebelumnya yang dia lihat catatan pengeluaran di hotel, dan foto mantan suaminya dengan gadis lain. Semua dikarenakan pria bajingan itu. Melihat pria yang mabuk itu, akhirnya dia tahu, suami yang berjuang di luar ternyata begitu sulit, dan mantan suaminya melihat Jinjo yang usia 20 tahun. Dia akhirnya menyadari, ternyata istrinya sangat cantik setelah berdandan. Setiap hari dia sibuk bekerja, hingga melupakan istrinya. Kau pikir aku akan membangkitkan perasaan? Khayalan. Kecelakaan mobil drama Korea terjadi saat ini. Tidak salah. Karena sebuah kecelakaan, hati Jinjo menjadi tenang, dan kembali ke mantan suaminya. Kedua orang akhirnya keluar dari masa lalu, dengan memakai cincin mereka, dan kembali ke masa depan. Tapi kali ini berbeda, mereka lebih menghargai satu sama lain. Mereka lebih mencintai satu sama lain, lebih memahami satu sama lain. Semua kesalahpahaman, itu tidak akan dihapus karena waktu. Lebih banyak komunikasi, lebih banyak pujian. Yang ada di tanganmu, harus dijaga baik.